Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Apa kabar? Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan selalu berserta dengan kita semua. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar-ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di hari yang baru setiap harinya. Boleh kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan baik. Dan kami semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suaramu. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat rekan-rekan kami mengalami kelemahan fisik yang sedang sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan buat sakit mereka. Tuhan memberi kesabaran buat mereka, Tuhan. Dan Tuhan selalu beserta dengan mereka. Sembuhkan sakit mereka. Jika ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup karena ekonomi, karena pandemi ini, Tuhanlah memberikan jalan keluar buat mereka dan kesabaran dan penyerahan diri total ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang sedang berseteru, Tuhan, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, ataupun yang lainnya. Tuhanlah yang memberikan kasih yang daripada Tuhan itu mengalir dalam setiap hati yang sedang berseteru dan mau kembali berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Kami alaskan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Antara air dan batu. Itulah judul renungan kita pada pagi hari ini. Landasan firman diambil dari Yesaya 29 ayat 20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yesaya 29 ayat 20. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Setiap kali melewati jembatan itu, saya selalu memperhatikan batu-batu besar berwarna hitam yang tertanam kokoh pada dasar sungai. Batu-batu itu menyembul ke atas, sehingga banyak warga desa yang memanfaatkan untuk mencuci pakaian di atasnya. Suatu hari saya tertegun melihat arus air yang sedikit lebih deras dari biasanya. Mungkin karena hujan deras mengguyur desa selama 2 hari, sehingga aliran air sungai menjadi deras. Meskipun aliran air cukup deras, tetapi batu-batu itu tetap berdiri kokoh tak tergoyahkan. Batu-batu itu seolah menunjukkan kehebatannya untuk bertahan di tengah-tengah terpaan arus sungai. Sedangkan air sungai mengalir lembut mencari jalan dan celah di mana ia bisa terus mengalir melewati batu-batu itu. Seperti dua jagoan yang sedang bertarung, yang satu melawan dengan cara berdiri tegak menghadang lawan, sedangkan yang lain secara lembut mencari jalan yang bisa membuat tujuannya tercapai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadikan hidup ini lebih mudah, mestinya kita belajar menjadi seperti air yang mudah menyesuaikan diri, sabar dan lembut, dan bukan bersikap keras kepala serta membangkang. Ini bukan artinya kompromi dengan dosa atau ikut arus saja tanpa prinsip, tetapi menjadi seperti air artinya memiliki kelenturan hati yang mudah dibentuk, taat, mencari jalan damai dan rendah hati. Efesus 4 ayat 2 tadi berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Memang seringkali ketika masalah datang, baik pada saat seorang berkata kasar
Pada saat orang merendahkan atau menuduh kita, seketika emosi akan naik dan ada keinginan untuk menantang, bahkan membalas. Jarang sekali orang yang memilih untuk memahami kondisi orang yang sudah menyakitinya atau mendoakannya. Sebaliknya kita sering mendengar sumpah serapa dan kutuk terhadap orang yang menyakiti kita. Bahkan ada orang Kristen yang memegang prinsip, jika kamu bisa menyakiti saya juga bisa membuatmu lebih sakit. Itu suatu yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Bukankah pembalasan adalah hak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan berumah tangga pun penting sekali untuk bersikap seperti air, tidak kaku, melainkan mudah menyesuaikan diri. Tidak keras kepala, tetapi memiliki ketundukan dan kerelaan untuk dibentuk. Tidak keras hati dan tidak mau mengalah, melainkan berbelas kasihan dan memaafkan. Tidak selalu menuntut pasangan untuk berubah, tetapi bersedia berubah kalau memang kita harus berubah. Seseorang bisa memiliki hati yang lembut jika ia mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Ini bisa terjadi karena Roh Kudus senantiasa menuntun orang percaya untuk hidup dalam kehendaknya dan menghasilkan buah-buah roh. Kita juga perlu meminta kerendahan hati agar tidak menganggap diri paling benar, diri paling bisa memahami dan menerima orang lain. Mau berubah dan tidak selalu menuntut agar orang lain yang berubah. Bapa yang baik, beriku kerendahan hati untuk bisa berubah, memahami dan menerima orang lain serta keadaan di sekelilingku dengan sabar. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kekerasan lebih sering berakhir dengan perseteruan dan kehancuran, tetapi kelembutan mendatangkan damai. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu. Amin.